Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kemampuan Menyampaikan Gagasan dalam Presentasi Ilmiah. Materi ini membahas bagaimana cara menyampaikan ide ataupun hasil penelitian secara jelas, sistematis, dan juga sesuai kaidah, sehingga mudah untuk dipahami oleh audiens. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Syifa Febrina Saputri dengan NPM 25130240071 dari kelas A. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mulyanto Widodo MPD dan Ibu Destiani MPD. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini adalah yang pertama, memahami pengertian presentasi ilmiah. Kedua, mengetahui penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam kegiatan presentasi. Ketiga, memahami teknik penyampaian presentasi yang efektif. Dan keempat, mengetahui etika yang perlu diterapkan saat melakukan presentasi ilmiah. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan kita dapat menyampaikan gagasan secara lebih profesional dan juga meyakinkan. Materi pertama yaitu definisi dan hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ini merupakan kegiatan menyampaikan informasi secara sistematis untuk membagikan hasil observasi, hipotesis, maupun hasil dari penelitian. Sementara itu, gagasan ilmiah adalah ide, konsep, teori, ataupun pemecahan masalah yang dikembangkan berdasarkan kajian ilmiah. Dengan demikian, presentasi ilmiah bukan sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga menyampaikan informasi yang didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Gagasan ilmiah dan non-ilmiah ini memiliki beberapa perbedaan mendasar. Gagasan ilmiah itu disusun berdasarkan fakta ataupun data, menggunakan alur yang sistematis, bersifat objektif, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan gagasan non-ilmiah ini lebih banyak didasarkan pada opini pribadi, tidak selalu sistematis, bersifat subjektif, dan juga seringkali tidak disertai dengan bukti yang kuat. Karena itu, dalam presentasi ilmiah, kita harus mengutamakan data dan juga fakta dibandingkan pendapat pribadi. Penggunaan bahasa akademik yang tepat sangat penting. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain pengucapan yang jelas, tata bahasa yang benar, pemilihan kata yang sesuai, kelancaran berbicara, dan pemahaman materi yang baik. Kelima aspek ini akan membantu penyaji menyampaikan informasi secara efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Pada slide ini ditunjukkan contoh penggunaan bahasa yang tepat dan tidak tepat. Kalimat yang tidak tepat menggunakan ungkapan seperti menurut saya dan cepat banget, yang cenderung subjektif dan juga kurang formal. Sedangkan kalimat yang tepat menggunakan data yang jelas dan bahasa yang lebih akademis, misalnya dengan menyebutkan laju pertumbuhan tanaman sebesar 5 cm per minggu. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa penggunaan data dan bahasa yang formal membuat informasi menjadi lebih kredibel. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam presentasi ilmiah. Walaupun seseorang memiliki penelitian yang baik, hasilnya tidak akan tersampaikan secara maksimal jika kemampuan komunikasinya kurang baik. Oleh karena itu, kemampuan berbicara, menjelaskan, dan berinteraksi dengan audiens
menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah presentasi ilmiah. Secara umum, presentasi ilmiah terdiri atas 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pembukaan, yang berisi pengenalan topik dan juga tujuan presentasi. Kedua adalah isi, yaitu pemaparan gagasan yang didukung oleh data, fakta, maupun teori. Yang ketiga adalah penutup, yang berisi simpulan serta penegasan kembali poin-poin penting yang telah disampaikan. Nah, struktur yang jelas ini akan membantu audiens mengikuti alur pembahasan dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu implementasi etika saat presentasi. Selain penguasaan materi, seorang presenter juga perlu memperhatikan etika saat presentasi. Gunakan bahasa baku dan juga istilah yang tepat, dan juga hindari kalimat yang bertele-tele, serta kontak mata dengan audiens. Selain itu, tunjukkan sikap yang sopan dan menghargai pendapat orang lain. Dan saat sesi tanya jawab, dengarkan pertanyaan dengan baik, kemudian berikan jawaban secara sistematis dan juga profesional. Sikap yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap materi yang akan kita sampaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa presentasi ilmiah merupakan kegiatan menyampaikan gagasan berbasis data secara sistematis, logis, dan objektif. Keberhasilan presentasi dipengaruhi oleh struktur yang jelas, penggunaan bahasa baku, teknik bicara yang baik, serta etika yang tepat. Dengan persiapan yang matang dan penguasaan materi yang baik, seseorang dapat menyampaikan gagasan secara lebih efektif, sekaligus membangun kredibilitas akademik yang profesional. Presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.